Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah. Saya Syukran Alitmam. Saya Rizky Ardiansah Sarah Aulia. Kami dari PBA Angkatan 9 IAI Al-Aziz. Kami akan menyampaikan sebuah materi Nahwu dengan metode tanya jawab Sebagai bentuk penilaian ujian akhir semester 1 atau semester ganjil yang dibimbing oleh Ustadz Muhammad Hashim Panirin Hafizahullahu Ta'ala. Nastamir ba'da hadza. Cekit doa. Mari kita saksikan. Mau nanya nih, isim gaul munsharif yang memiliki 9 macam niat, kok ada lantunan syairnya ya? Gimana sih maksudnya? Coba syair yang mencakup 9 ilat itu. Iya. Oh ya, kurang lebih syairnya seperti ini nih. Ijma wazin adilan anis bima rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Oh, Ya, seperti itu. cuman itu doang. Iya, Oh, gampang ya? itu sudah mencakup 9 ilat. Oh iya. Terus ada lagi nih bang, kalau alamiah, terus tarkib mazi, pengertian dari ilat tersebut dan berikan contohnya gimana coba? Itu tuh ada 2 penyakit di setiap ilat-ilat itu. Jadi ilat itu ada 2, alamiah itu nama dan tarkib masdi, 2 kata digabung menjadi 1. Contohnya hadrun ditambah maut, jadi hadromaut. Itu hadromaut tuh 2 kata gabung menjadi 1. Oh, itu. Ya, Terus kalau alamiah dan jadah alif nun, pengertian dari ilat tersebut dan mengapa dari nakatan isim gaul munsharif? ya sama, nggak jauh beda dari tadi. Kalau tadi ziyadah alif nun, kalau tadi tarkib masdi, sekarang ziyadah alif nun. Tetap alamiah itu nama isim. Kalau ziyadah alif nun tambah alif dan nun. Contoh nama antum syukron ditambah alif dan nun, jadi syukron gitu. Atau Usman ditambah alif nun, Usman. Terus ciri-ciri fiil diantaranya ada sa dan saufa. Nah, jelaskan perbedaannya secara makna gimana? Kalau sa itu akan, kalau saufa kelak, kalau akan otomatis segera. Contohnya sukron, saya akan main ke rumah kamu. Sukron, sa'adhab ila baitu guna, sekarang. Nah itu penekanannya. Sa'adhab berarti akan segera. Tapi kalau saufa itu kelak. Contoh, antum mukul anak. Nah, terus anak, awas, kelak kamu akan mengetahui. Gitu. Saufata lamun, contohkan di dalam Al-Quran. Kelak kamu akan mengetahui. Berarti kos saufa itu yang lama. Ya, masih panjang, tapi pasti terjadi nanti. Kalau sa cepat jadi. Cepat. Ya. Terus yang ro'aitu syaman, Mengapa berharokat fathah tanwin? Jelaskan kenapa harokat terakhir fathah tanwin? Oh, kenapa bisa fathah tain ya? Karena di situ saya telah melihat Hasim, otomatis Hasim di sini menjadi objek. Nah, objek atau maf'ul bih bercirikan fathah tain. Jadi saya telah melihat Hasim, itu Hasiman. Gitu. Jadi Hasim di sini menjadi objek penglihatan. Seperti itu. Hasimnya ngelihat apa? Hasim yang dilihat. Oh, Hasim dilihat dan kita yang lihat Hasim. Kan. Ya. Saya paham? Oh, bisa. Terus kalau marotu di Hasim, mengapa harokat kasroh tain itu? Mengapa harokat terakhir kasroh tain juga? Kasroh tain. Kalau tadi fathah tain karena menjadi objek, kalau sekarang kasroh tain karena didahului oleh huruf jer. Huruf jer ada banyak yang kita ketahui seperti an, idan, ya, yang ba, kaf, lam, huruf kosam seperti itu, yang waw, ta, ba, wallahi, tallahi seperti itu. Kan sebelumnya dihasimin. Ba termasuk huruf jer, jadi otomatis harokatnya kasroh seperti itu. Artinya berarti Artinya sudah dilihat Hasim telah lulus. Jadi bi itu dengan sebenarnya kata aslinya, cuma masuk Hasim telah lulus seperti itu. oh
tambihun ada 4 nama. Ada 4 nama malaikat. Coba sebutin tambihun. 4 tambihun. 4 nama malaikat Iya. dari tanbihun itu ada munkar, ada nakir, ada malik, ada ridwan. Hanya 4 nama itu saja. Ciri-cirinya kenapa sih? Itu ada di pertanyaan berikutnya. Oh, berarti apa pengertian dari tambihun itu? Nah, pengertian dari tanbihun adalah setiap nama-nama malaikat yang tercegah atau tidak didapati di dalamnya. Itu seperti tanwin dan ajamiyah, ilat ajamiyah. Sedangkan apa sih ilat ajamiyah itu? Nama-nama selain Arab. Dan di 4 nama yang malaikat tadi, munkar, nakir, malik, ridwan, tidak ada tanwinnya. Seperti itu ya, munkar, nakir, malik, ridwan, tidak ada tanwinnya dan bukan nama Arab. Kan nama-namanya. Oh, berarti dalam tambihun terdapat nama-nama nabi yang menerima tanwin Ya. dan ilat ajamiyah. Lantunkan syairnya. Syairnya. Iya, dari. Ini berarti yang menerima tanwin ya. Ayo. Nah, soalnya ini tanwin. Dan ada ilat ajamiyah juga. Ya. Itu terdapat dalam syair yang ala inna asma'an nabiyyi sab'atun laha sarfu fi i'rab man yatanasyadu Fatishun wa Nuhun summa Hudun wa Salihun wa Syu'aibun wa Lutun summa Nabiyyu Muhammadun. Jadi ke-7 nama nabi ini menerima tanwin dan nama-nama Arab Ajamiyah. Oh. Ajamiyah selain Arab. Jadi Oh. nama-nama. Berarti itu cakup semuanya ya. Iya. Berarti secara umum apa yang kamu ketahui tentang ilmu nahwu? Terakhir. Ilmu nahwu itu secara keseluruhan kaidah-kaidah untuk memahami susun bahasa Arab, baik dari i'rabnya ataupun binanya. I'rab itu harokat-harokat di akhir, dia berkedudukan seperti apa, kenapa bisa jadi khafat, jazm, jar, dan binanya mengenal susunan-susunan katanya seperti itu. Sekarang ente yang anda tanya, Oh, boleh. mu'rab kan ada 2 bagian. Ah, iya. Nah, 2 bagian itu apa aja sih dan di mana aja tempat-tempatnya? Oh, jadi kalimat-kalimat yang mu'rab itu dibagi di 2 bagian. Bagian. Yang bagian pertama itu mu'rab dengan harokat dan yang kedua itu mu'rab dengan huruf. Nah, mu'rab dengan harokat itu ada 4. Ada 4. Nah, Tempatnya ada 4. ya ada 4. Dia tuh berada di isim mufrad, jamak takhir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Ini 4 tempat yang bersirikan dengan harokat. Nah, iya. Kalau yang tempatnya di huruf apa aja? Oh, kalimat-kalimat yang mu'rab dengan huruf. Iya. Itu ada 4 juga. Juga. Yaitu ada di isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'al khamsah. Nah, fi'il mudhari'nya yang bertemu dengan alif tasniyah. Contohnya tas'alani, yaf'alani. Nah, Oh, berarti baik dari huruf dengan harokat ataupun huruf dengan huruf, keduanya bertempatkan 4 tempat. oh, Sama masing-masing 4, ada 4 tempat. tapi berbeda. Ya. Berbeda jamak. Anda mau tanya lagi. Boleh. Kalau amil yang menasabkan fi'il mudhari itu seperti apa sih? Oh, itu ada 10. Ada 10. Nah, contohnya nih pertama. Ini 1 an, An, 2 lan, idan, kai, lamu juhud, hatta, terus fa yang menjadi sebab jadi jawab, terus yang wow wow, itu menjadi serta menjadi jawabnya nafi. berarti nafi. Nah, atau tolib. Terus yang terakhir itu au. Au. Ya au. Oh, berarti ada 10. Iya, ada yang 10. menasabkan dengan fi'il mudhari. Nah, ya itu ada 10. Kalau pertanyaan yang ketiga menasabkan dengan diri sendiri itu seperti apa? Oh, itu juga sama tapi dia cuma 3 doang. 3. Nah, 3 doang, yaitu 4 ya, 4.
empat doang, itu an, an, idan, idan, an, lan, idan, kai. oh berarti Nah. yang menasabkan diri sendiri. Nah, iya. An, lan, idan, kai. An lan idan kan, dan matematika contohnya itu pertama antadrobu zaidan, zaidan. Nah, untuk yang kedua lan yakumu zaidan, dan untuk yang ketiga itu idan akramaka, dan yang keempat kai likai ikrabal kitaba. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Boleh. Udkur wa bayyin. Sebutkan dan jelaskan anwaul fi'l. Fi'l. Macam-macam fi'l seperti apa? Oh, fi'il itu tiga. Yang pertama fi'il madi, Mandi, mudhari, Mudhari. dan amar. Dan untuk penjelasannya, fi'il madi itu adalah suatu pekerjaan yang telah terjadi di masa lampau, yang berlalu. Nah, contoh kalimatnya yaitu doroba. Nah, untuk fi'il mudhari ini adalah suatu pekerjaan yang sedang dilakukan, yang sedang berlangsung. Contohnya yadribu, yang artinya dia memukul, dia sedang memukul. Dan untuk fi'il amar itu suatu pekerjaan atau permintaan, suatu perintah yang langsung tanpa ada perantara. Dan contoh kalimatnya itu idrib, pukullah. Nah, itu berarti ada tiga, madi, mudhari, dan amar. Kalau yang anita itu simbol dari fi'il apa? Anita, Anita, maksudnya mudhari ya? ya mudhari. Oh iya, mudhari. Anita. Alif, nun, ya, waw. Wow, ya. Berikutnya pertanyaan, jelaskan fi'il madi yang dimabnikan oleh dhamir rafa mutaharrik dan waw jamak. Oh, fi'il madi yang dimabnikan dengan dhamir mutaharrik fil jamak. Itu dimabnikannya dengan disukunkan. Nah, contohnya itu Sukunkan tengahnya. tengahnya. Contohnya itu dorobatu. Baknya ini yang disukunkan, dimabnikan. Qoblal akhir gitu. Ya, qabla akhir. Kalau qabla harokat akhir. Dan Yang waw jamak waw jamak itu ketika bertemu dengan waw jamak itu cuma ditambah alif dan waw. Alif dimabnikannya dengan alif dan waw. Sama doroba tinggal tambahin waw dan alif, yaitu dorobu, waw dan alif belakangnya. Nah, itu seperti itu. berarti kalau yang rafa mutaharrik itu domah qoblal akhir, Nah, yang apa tadi satunya? waw jamak. Waw jamak berarti ciri jamaknya tuh waw sukun ditambah alif. Ya, Di akhir. di akhir. Di akhir. The next. Pertanyaan berikutnya, jelaskan amil yang menjazmkan fi'il mudhari 1. Oh, berarti ini masuk sebutkan ya? Ya, sebut. Sebutkan. Yaitu ada lam. Contohnya itu di huruf di surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Ya, yang artinya tidak beranak. dan tidak diperanakan. Dan selanjutnya itu ada lama. Lama ini huruf nafi dan jazm. Contohnya itu lama yaduku adzaba. Nah, kamu tadi contohnya lebih jelas, bisa buka kurangnya. Dan selanjutnya itu ada alam. Alam itu huruf nafi juga. Nafi. Dan contohnya itu di al-insyirah, yaitu alam nasrah laka sodarak. Nah, itu. Dan selanjutnya itu ada lamul amr, yaitu perintah dari atas bawahan ke atasan. Nah, contohnya itu
Rabbana la tu'akhidna. Nah, dan selanjutnya la nahi. La nahi itu sama dari atas ke bawah dan bisa juga dari bawah ke atas. Contoh dari atas ke bawah itu la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih. Nah, dan untuk yang di bawahnya itu Rabbana sama kayak tadi atas, Rabbana la tu'akhidna. Berarti ada 5 ya. Nah, ada lima. Ada lam, ada lama, ada yang ketiga Nama, terus nama amru, lam yalid wa lam yulad. ya, Terus lam, lama, nama alma, habis itu alma, terus habis itu lamun yang amrin, perintah dari bawahan ke atasan, dari atasan ke bawahan yang keempat lam nahi, Lam la nahi. la nahi. nahi. Nah, Yang alam nasrah nakasudra itu dia huruf nafi. nafi. Nah, atasnya lagi. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Lanjut, sebutkan isim yang dirofakkan. Isim yang dirofakkan. Nah, isim yang dirofakkan ini ada 7. Ya. Lanjut. Ya, yang itu fa'il, pertama fa'il, yang kedua maf'ul, dan yang ketiga mubtada, yang keempat khobarnya mubtada, dan yang kelima itu isim kana dan saudara-saudaranya. Nah, bisa tahu lah. Terus yang 7 itu khobarnya ina dan saudara-saudaranya. Nah, itu 7 doang. Ya, 7. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apa sih itu naibul fa'il? Oh, naibul fa'il itu kalau kita kupas satu persatu itu Apa itu naib? Apa itu fa'il? iya. Naib itu artinya itu pengganti. Naib pengganti. Fa'il pelaku. Jadi naibul fa'il itu pengganti pelaku. Nah, sedangkan juga yang dimaksud naibul fa'il di sini adalah isim yang dibaca rofa menepati tempatnya fa'il setelah membuang fa'il. Contohnya itu seperti doroba amru, duriba amru. Nah, yang disebut naibul fa'il di situ itu amrunya karena dia mengganti posisi fa'il. Jadi disebut naibul fa'il. Sedangkan al-mabni lil majhulnya itu duriba, dipukul. Jadi artinya Amar telah dipukul. Jadi kata kerja pasif ya? Ya, jadi kata pasif diganti ke pasif dia. Jadi ngomongin ini tuh seperti ngomong ke pasif. Ya, pasif. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih bedanya mubtada dan khobar dengan naat wal man'ut? Oh, untuk mubtada khobar itu sendiri, kalau mubtada khobar itu contohnya al-masjid kabirun, masjid itu besar, tapi dia itu masih ma'rifah, belum jelas di mana. Jadi cara mengetahui dia itu mubtada khobar itu kita lihat dari kalimat awal itu ditambah dengan alif lam, sedangkan Yang kedua tidak ada. khobarnya itu nggak ada alif lam, dia itu kayak langsung menuju ke poinnya langsung, jadi nggak ada sama lagi untuk mubtada khobar. Nah, Tetapi al-masjidu kabirun. Kabirun ini harus kata sifat ya? kata sifat dia itu harus marfu, belakangnya harus marfu juga. Ya. Nah, dan sedangkan Man'ut man'ut itu ya bedanya sama fil sama mubtada itu dia itu sama, satu kalimat itu kembar. Ketika dia alif lam, lalu kalimat itu juga alif lam. Nah, tapi harokatnya juga sama, dia doma, dia alif lam, tapi harokatnya juga doma. Jadi satu kalimat itu setara. Jadi depan belakangnya itu
sama kalimat selanjutnya. Nah, itu disebut Contohnya ma'rifah. seperti apa contohnya? Eh, 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 Azabun alim. ya azabun alimun. Apa artinya? Azab yang pedih. Nah, azab yang pedih, azabun alimun. Ini tidak termasuk ini juga ya, jelas azabnya emang pedih. Berarti sama baik dari segi nau jenis ya, atau keadaan adat, mau mufrad, musana atau jama, rafa, marfu atau ini ikrafnya sama, dan makrifat nakirohnya juga sama, Sama. gitu ya. Berarti semuanya sama. Sama. Pertanyaan yang terakhir itu apa sih yang makrifat dan nakiroh itu seperti apa? Nah, kalau ma'rifat itu sesuatu yang kurang jelas gitu, yang masih umum dibicarakan. Contohnya Dia sholat. babun faslun pintu kelas. Tapi kan negara pintu kelas itu banyak, jadi bingung kelasnya di mana, kelas apa, ya kan. Coba kalau biar babun faslun kan itu maksudnya marifah. Makrifat itu khusus, jelas. Oh jelas, oh berarti nakiro. Balik ya? Balik, berarti babun faslun itu masuknya nakiro, jadi kurang jelas. Jadi kayak masih ada lanjutannya. Kalau ditambahin babun faslun tarbiyah, nah itu sudah merujuk ke tarbiyah, itu menjadi ma'rifah. Jadi Pintu kalau kelas kelas tarbiyah. Ya, jadi cara bedakannya itu, caranya itu tinggal kalau dia masih nakiro, tinggal tambahin kalimat depannya itu dengan tujuannya, tujuan yang benar-benar pas, yang khusus. Karena nakiro itu umum, buat ke ma'rifah, kalau buat tingkat ma'rifah harus ada kata khususnya. Gitu. Berarti kalau kursiyun masih umum ya, Kursiun, Jadi kursi kalau mana? Sukron tajlis alal kursi, berarti Nah. yang menduduki sukron. Saya yang menduduki Ini, gitu. Nah, saya duduk kursi. Kursi mana? Kursi fil fasli, kelas. Fil fasli, Ya. kelas. Ya, sukron ala hadhil ajwab, sukron ala jawaban antum. Barakallahu fiik. Okay, thank you for all. Let's to meet you. See you later. See you again.